Punya budget 3 jutaan tapi pengen HP yang bisa diajak ngebut, kamera jernih, dan desain kekinian. Tahun 2025 ini pilihan HP di kelas 3 jutaan udah makin gahar. Dari performa gaming, kamera yang kece buat konten, sampai baterai super awet semuanya ada. Tapi di antara banyaknya pilihan, mana ya yang paling layak dibeli? Langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP harga 3,5 sampai 4 juta terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Realme P3 5G. Buat kamu yang nyari HP kenceng di harga 3 jutaan, HP Realme yang satu ini bisa jadi pilihan karena punya performa yang nggak kaleng-kaleng. Ditenagai Snapdragon 6 Gen 4 dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB, performanya udah siap buat melibas berbagai kebutuhan berat. Main game kekinian kayak Honor of Kings atau MLBB bisa dapat settingan rata kanan 120 fps, lancar dan mulus tanpa drama. Biar nggak gampang panas, Realme juga kasih sistem cooling besar supaya performanya tetap stabil dan adem meskipun main game lama-lama. Layarnya pun cakep, pakai AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan tinggi sampai 2000 nits. Jadi walau dipakai di bawah terik matahari, layarnya masih kelihatan jelas. Soal daya tahan juga ada baterai 6000 mAh yang tahan lama dan fast charging 45 watt yang bisa ngisi dari 0 ke penuh cuma sekitar 1 jam lebih dikit. Plus udah ada fitur bypass charging, jadi kamu bisa ngecas sambil main game tanpa bikin HP panas. Untuk kameranya, HP ini bawa kamera utama 50MP dengan OIS, ditambah kamera depth 2MP. Perekaman videonya pun bisa sampai 4K 30fps dan 1080p 60fps. Jadi Realme P3 5G ini cocok banget buat kamu yang butuh HP serba bisa, performa kenceng, suhu adem, layar cakep, kamera stabil, dan daya tahan yang mantap. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, iQOO Z10 5G. Biasanya HP baterai gede itu identik sama bodi tebel kayak batu bata, tapi untuk HP yang satu ini beda. iQOO Z10 5G, si anak tiri dari Vivo ini baru aja cetak rekor muri sebagai HP dengan baterai terbesar di Indonesia, yaitu 7300 mAh. Tapi ajaibnya, bodinya tetap ramping dan tampilannya tetap stylish dari depan sampai ke sisi-sisinya. Jadi nggak cuma tahan lama, tapi juga enak dipandang dan nyaman digenggam. Kalau soal baterai nggak usah ditanya, dipakai muter video bisa sampai 40 jam nonstop, dan buat ngecas baterai segede ini cuma butuh 1 jam 11 menit pakai charger bawaan 90 watt yang termasuk kenceng banget. Untuk performa, iQOO Z10 5G ini ditenagai Snapdragon 7S Gen 3 dengan pilihan RAM 8 hingga 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB. Dipakai buat multitasking, kerjaan, scrolling sosmed, semuanya lancar. Main game kekinian kayak MLBB juga udah bisa jalan di settingan Super Ultra 90fps tanpa hambatan. Bahkan untuk Genshin Impact meskipun di setting medium masih bisa dapat rata-rata 34 fps selama 30 menit, dan yang paling penting suhu dijaga adem di kisaran 40 derajat, jadi nggak bikin tangan gosong pas main. Jadi dengan keunggulan baterai badak, bodi tipis, performa kenceng, dan suhu adem udah bikin iQOO Z10 5G ini cukup worth it untuk dibeli. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, Infinix GT 30 Pro 5G. Buat kamu yang suka main game, HP Infinix yang satu ini wajib banget dilirik. HP ini hadir dengan tampilan khas gaming, lengkap dengan LED RGB di bagian belakang dan tombol L1 R1 bernama GT Triggers yang bikin kamu serasa main pakai stick PS. Urusan dapur pacu udah ditenagai Dimensity 8350 Ultimate, dipadu RAM 8 atau 12GB dari storage sampai 512GB. Diajak mainin PUBG pun udah bisa settingin rata kanan atau smooth ultra extreme 120fps, plus ada fitur X-Boost yang ngebantu performa makin stabil saat push rank. Lalu layarnya juga punya kualitas mantep, pakai panel AMOLED 144Hz, resolusinya 1,5K dan kecerahan sampai 1600 nits. Gorilla Glass 7i juga udah siap melindungi
ngelindungin layarnya dari goresan dan benturan. Baterainya pun berkapasitas 5500 mAh yang didukung fast charging 45 watt, lalu bisa juga pakai wireless charging 30 watt, dan pastinya aman buat ngegame sambil ngecas berkat fitur bypass charging. Infinix juga nampaknya serius soal softwarenya, yang mana kali ini fiturnya terasa lebih matang dan dikasih jaminan update Android 2 kali dan security patch hingga 3 tahun. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keempat, Samsung Galaxy A26. HP ini hadir dengan bodi yang sangat premium dengan tampilan yang cukup fresh, baik bagian depan maupun belakangnya udah pakai kaca yang dibalut Gorilla Glass Victus. Ditambah bodinya juga udah bersertifikasi IP67 sehingga udah dipastikan tahan air. Namun memang lagi-lagi yang cukup disayangkan adalah desain kamera depannya yang masih jadul. Tapi untuk kualitas layarnya memang cakep, pakai panel Super AMOLED 120Hz yang kalau dipakai nonton maupun scrolling udah nyaman di mata. Kalau dari performanya sendiri, Samsung A26 ini memakai chipset yang sama seperti yang digunakan pada Samsung A54, yaitu chipset Exynos 1380 yang dipadukan dengan RAM 8/256GB. Jadi kalau soal performa tentu tidak perlu diragukan lagi kemulusannya. Apalagi softwarenya juga sangat nyaman, yang mana udah langsung pakai Android 15 dan bakal dapetin update hingga 6 tahun. Lalu untuk sektor kameranya ini lengkap, terdiri dari lensa utama 50MP yang berfitur OIS, ada juga lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP. Sementara untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dan support charging 25 watt yang kalau dipakai ngisi dari 0 hingga penuh butuhin waktu 1 jam 24 menit. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kelima, Realme 13 Pro 5G. HP ini cocok buat kamu yang pengen tampil gaya tapi butuh kamera bagus. Desainnya mewah banget dengan bodi melengkung dan panel belakang kaca yang bikin dia terasa premium di genggaman. Belum lagi, dia udah punya sertifikasi IP65 yang artinya aman dari debu dan cipratan air. Untuk kamera, Realme 13 Pro punya kamera utama 50MP Sony LYT600 dan ultrawide 8MP, serta kamera depan 32MP. Hasil fotonya tajam dan stabil berkat dukungan OIS, pas banget buat kamu yang suka bikin konten. Layarnya juga nggak kalah keren, pakai panel OLED melengkung dengan refresh rate 120Hz yang bikin setiap sentuhan terasa super mulus. Kecerahannya bisa sampai 2000 nits, jadi walaupun di bawah terik matahari, layarnya tetap kelihatan jelas. Soal performa, HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang ditemani RAM 12GB dan storage 256GB. Buat main game berat ataupun multitasking sehari-hari, performanya udah lebih dari cukup. Yang tidak kalah penting, baterainya ini udah 5200 mAh yang kuat dipakai seharian, bahkan ngecasnya juga cepet dengan teknologi 45 watt super full. Jadi Realme 13 Pro ini adalah paket lengkap buat kamu yang cari HP kelas menengah dengan performa kenceng, kamera oke, baterai awet, dan desain mewah. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Tecno Camon 40 Pro 5G. HP yang secara desainnya udah cakep banget ini sangat unggulin bagian kameranya, yang mana untuk kualitas fotonya sendiri banyak dibandingkan dengan HP-HP puluhan juta. Kamera yang diusungnya ada lensa utama 50MP, lensa ultrawide 8MP, dan untuk kamera selfie-nya 50MP. Untuk hasilnya memang sebagus itu untuk sekelas HP 3 jutaan, dan ada OIS-nya juga yang bikin pengambilan gambarnya jadi lebih stabil, bahkan untuk kamera selfie-nya udah bisa autofocus. Sementara untuk rekaman videonya sendiri udah bisa support resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps dengan hasil yang juga stabil di semua resolusi. Lalu secara performanya juga nggak main-main. HP ini pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate yang dipadu RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi kalau mau dipakai harian maupun gaming kekinian tentunya udah enak banget.
Ditambah baterainya 5200 mAh yang disupport fast charging 45 watt dan layarnya cakep banget dengan panel AMOLED berukuran besar sehingga makin memuaskan mata. Apalagi refresh rate-nya juga udah 144Hz dan udah diberi perlindungan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi selain nyaman, layarnya juga aman dari goresan maupun benturan. Tidak lupa HP ini juga sudah bersertifikasi IP68 dan IP69 yang artinya udah punya ketahanan akan air, mau itu direndam atau disemprot langsung. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang ketujuh, Redmi Note 14 Pro 5G. Buat kamu yang nyari spek bagus di semua bagian, HP andalan Xiaomi ini menarik untuk dijadiin pilihan. Bodinya dibekali sertifikasi IP68 yang tandanya udah tahan kalau disiram maupun direndam air. Layarnya juga cakep banget, pakai layar OLED lengkung yang warnanya udah 100% DCI-P3, refresh rate-nya 120Hz dengan kecerahan tinggi hingga 300 nits, dan proteksinya juga udah kelas flagship punya, yaitu Gorilla Glass Victus 2. Lalu untuk baterainya sendiri berkapasitas 5110 mAh dan disupport fast charging 45 watt yang kalau dipakai ngisi penuh cuma butuhin waktu sekitar 1 jam aja. Sementara kalau dari performanya udah bagus pakai chipset Dimensity 7300 Ultra dan dipadu dengan varian memori 8/256GB dan 12/512GB. Jadi kalau untuk harian tentu udah sangat aman sentosa dan kalau mau digeber gaming pun udah termasuk nyaman. Lalu untuk kameranya mengusung lensa utama 200MP, ultra wide 8MP dan lensa bonus 2MP. Nah, si kamera utamanya tidak asal besar-besaran resolusi aja, tapi memang hasil jepretannya udah terbilang bagus, cerah, dan detailnya pun sangat tajam. Sementara perekaman videonya support hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 HP 3 jutaan gede terbaik di tahun 2025. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.